Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Lab 4, yaitu pengujian hipotesis dan perbandingan nilai tengah PNT. Yang pertama, itu untuk pengujian itu ada dua, uji PNT, yaitu uji beda nyata terkecil atau yang biasa kita sebut uji BNT. Yang kedua itu ada uji Duncan. Nah, untuk perbedaannya nih, uji beda nyata terkecil atau uji BNT sangat cocok digunakan untuk sebuah perbandingan terencana. Sangat efektif apabila uji ini diterapkan pada percobaan dengan jumlah perlakuan kurang dari atau sama dengan 5 dan memiliki hasil yang signifikan atau terima H1 pada uji F ANOVA. Prosedur uji BNT untuk membandingkan dua nilai tengah perlakuan mengikuti langkah-langkah berikut. Misalnya, pada perlakuan ke I dan ke J. Oke, langkah 1, hitung selisih nilai tengah rataan rata perlakuan ke I dan ke J. DIJ sama dengan XI min XJ, di mana XI sama dengan rataan perlakuan ke I, XJ rataan perlakuan ke J. Nah, ini contohnya nih. Untuk perlakuan, biasanya kan ada di sisi kiri, untuk perlakuan, dan ulangan. Di atasnya itu kan ada ulangan yang atas tuh. Nah, lalu di sini kan ada angka-angkanya tuh teman-teman. Ada angka. Lalu kita contohkan teman-teman, untuk XA itu sama dengan kita misalkan untuk jumlah 4 ini adalah 10. Jumlahnya itu 10 dan jumlah ulangan itu ada 4. Berarti kita bagi 4. Misalnya sama dengan 2. Nah, ini adalah rataannya itu adalah sama dengan 2, teman-teman. Gitu, dan seterusnya sampai ke perlakuan kelima. Lalu ada DIJ. Di sini kan DIJ. Nah, kita ibaratkan di sini misal kita mau cari DAB. DAB. Nah, cara mencari DAB itu sama dengan XA dikurangi XB. Nah, itu nanti hasilnya DAB hasilnya sekian. Misal hasilnya 5. Nah, ini DAB-nya adalah 5. Kayak gitu. Jadi nanti ini dicari dulu sama rataannya, perlakuan A, B, C, D. Dibagi ulangannya. Jadi nanti ketemu sama rataannya. Kayak gitu. Langkah awalnya seperti itu. Lanjut ke langkah kedua. Itu hitung nilai BNT pada taraf nyata, yaitu BNT sama dengan TA dikali SD, di mana TA itu nilai T tabel pada peluang setengah alfa dengan dB sama dengan dV. Setengah alfanya itu nanti saya kasih tahu cara nyarinya di dalam tabel dengan dB sama dengan dB. Nanti pakainya itu dB galat. SD galat sama dengan galat baku dari selisih nilai tengah perlakuan. Nah, nanti ini ada perhitungannya dan itu pakai kuadrat tengah galat seperti itu. Oke, kita lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga ini membandingkan selisih nilai tengah langkah 1 dengan nilai BNT langkah 2 dan menyimpulkan selisih nilai tengah perlakuan ke I dan ke J taraf nyata apabila nilai DIJ lebih besar daripada BNT. Bila sebaliknya, maka perbedaan dari dua nilai tengah perlakuan ke I dan ke J itu tidak berbeda nyata. Intinya untuk langkah ketiga ini adalah kesimpulan. Oke. Nah, dan di sini juga ada, kalau misalnya teman-teman lihat di diktat, itu ada percobaan faktorial nih, ada tulisannya percobaan faktorial dan ini RL faktorial. Nah, nanti ini kan di lab 5. Jadi teman-teman nanti belajar di lab 5 dulu baru masuk ke ini, dan ini agak jarang dipakai sih. Makanya nggak terlalu dipelajari secara mendalam. Oke. Kita lanjut langsung ke contoh soalnya. Jadi cuma langkahnya itu cuma 3 doang tadi teman-teman. Langkahnya itu cuma 3. Kayak gitu. Oke. Nah, ini kita langsung dari diktat kalian itu langsung mencari ke BNT-nya. Langsung cari BNT. Nah, rumus BNT-nya itu ini teman-teman. Nih. Nah, kurung TA akar 2S kuadrat per R. Di mana TA itu tabel dengan N sebesar 21. Nah, ini 21 ini dapat dari galat. Nah, untuk tabel ini itu ada di RAL teman-teman lab 1. Nah, di sini kan ini cuma contoh sih teman-teman. Ini kan ada perlakuannya ada banyak tuh, ada 7. Nah, ini cuma contoh aja sih kayak gitu. Ini nanti teman-teman bisa lihat, bisa dibuktikan di lab 1 RAL kayak gitu. Lanjut adalah 2,085%.
dan 2,831 1%. Nah, ini cara carinya di tabel T, teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman cari di diktat teman-teman, itu ada tabel T di belakang posisinya dan bentuknya itu seperti ini. Oke, distribusi persentase distribusi T, DF 1 sampai seberapa dan lain seterusnya. Dan di sini ada DF 1, 2, 3, 4, 5 dan ini teman-teman pakainya itu DB Galat, teman-teman. Misalnya kalau misalnya di soal kita tadi DP Galatnya itu 21, makanya teman-teman cari di ini tuh 21. Lalu untuk setengah alfanya itu tadi, itu di atas ini teman-teman tulisannya, setengah alfa. Ini kan 0,5%. Nah, ini itu untuk tarafnya teman-teman. Ini tuh untuk tarafnya. Jadi kalau misalnya ini kita kalikan 100%, jadinya kan 1/10 ya teman-teman. Kalau misalnya 0,01, nah itu tarafnya 1%. Kayak gitu. Kayak sama yang ini juga. Kalau misalnya yang bawah ini kita kalikan 1%, 100%, hasilnya kan 5% teman-teman. Jadi tarafnya itu 5% dan cara mencarinya itu setengah alfa. Yang tadi cara nyari di tabel T-nya ini. Tabel T-nya tadi. Itu cara nyarinya seperti itu. Jadi kalau misalnya taraf 5%, pakainya setengah alfa 0,025 itu cara bacanya aja sih teman-teman sebenarnya. Ini pun juga sama. Setengah alfanya itu kan 0,1, 0,02 ini kita kalikan 100 hasilnya kan 20%. Jadi tarafnya itu 20%. Kayak gitu. Jadi yang bawah itu tarafnya, yang atas itu cara nyarinya setengah alfa. Kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut. Jadi setelah teman-teman udah cari itu di tabel T, tarafnya berapa persen kan ada hasilnya tuh teman-teman. Misalnya ini 2,08 sama ini 2,831. Lalu teman-teman masukin ke rumusnya tadi yang ini. Ini kan rumusnya tadi tuh. Rumusnya kita masukin ini TA dan ini 2 SR per R. Dimana R itu adalah ulangan dan SR itu kuadrat tengah galat. KT galat. Jadi nggak usah dikuadratin lagi. Itu udah kuadrat. Jadi itu cuma simbol aja. S kuadrat itu cuma simbol. Jadi nggak usah dikuadratin lagi. Kayak gitu. Terus ketemu nih hasilnya seperti ini. Oke, ini untuk BNT taraf 5% hasilnya seperti ini. Setelah itu untuk BNT taraf 1% hasilnya seperti ini. Lalu teman-teman bisa simpulkan BNT 5% hasilnya sekian, BNT 1% hasilnya sekian. Nah, tadi kan teman-teman langkah pertama itu kan cari rataan tuh teman-teman. Cari misalnya DAB. DAB misalnya hasilnya 600 teman-teman. Nah, teman-teman nih bandingkan dengan yang taraf 5%. Hasilnya kan lebih kecil. Hasil DAB-nya kan lebih besar. Lebih besar dari BNT 5%. Maka dari itu bisa dikatakan dalam perlakuan A itu berbeda nyata dengan perlakuan B dengan taraf 5%. Seperti itu. Kalau misalnya kurang dari 453, berarti perlakuan A tidak berbeda nyata dengan perlakuan B dengan taraf 5%. Yang ini pun juga seperti itu teman-teman. Misalnya ini DAB hasilnya 600, kita bandingkan nih. Kebetulan kan lebih rendah, berarti perlakuan A tidak berbeda nyata dengan perlakuan B dengan taraf 1%. Kalau misalnya hasilnya lebih dari, berarti perlakuan A berbeda nyata dengan perlakuan B dengan taraf 1%. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya seperti itu ya teman-teman. Oke, udah cukup di BNT. Kita lanjut ke uji Duncan, teman-teman. Uji Duncan. Nah, ini kalau misalnya lebih dari 5 datanya itu kita pakainya uji Duncan. Oke. Yang pertama itu untuk uji Duncan, urutkan semua nilai tengah perlakuan dalam urutan menurut atau meningkat. Nah, kita ini di sini pakainya yang menurun, teman-teman. Jadi yang besar dulu. Ini tuh rataannya, nilai tengah. Kita urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Seperti itu. Itu pakainya masih sama kayak yang tadi, pakainya RAL di lab 1 kayak gitu. Oke. Lanjut, setelah itu ini ada rumusnya teman-teman. Hitung nilai SD mengikuti prosedur sesuai rancangannya. Jadi SD-nya itu kayak gini teman-teman rumusnya. Akar S kuadrat per R. S kuadrat itu masih sama, KT galat, nggak usah di
kuadratin lagi soalnya itu udah kuadrat. Jadi maksudnya itu S kuadrat itu simbolnya katigalat lah, kayak gitu. Dibagi 4 R. R itu repeat, ulangan, sama dengan sekian. SD-nya sama dengan sekian. Lalu hitung nilai T-1 dari shortest significant range, yaitu R besar P sama dengan RP kecil dikali SD. Untuk P sama dengan 2, 3, dan seterusnya. Keterangannya, jumlah total perlakuan T sama dengan jumlah total perlakuan, SD sama dengan galat baku selisih nilai tengah, R kecil P sama dengan nilai tabel dari SSR, P sama dengan urutan jarak di antara pasangan nilai tengah perlakuan. Nah, ini nanti lebih jelasnya langsung di contoh aja teman-teman, kayak gini. Contohnya. Nah, nilai RP ini teman-teman bisa cari di tabel Duncan, teman-teman. Teman-teman bisa cari di tabel Duncan. Oke, ini tabel Duncannya. Oke. Ini tabel Duncannya. Dengan pada taraf nyata 5% dari suatu data tersebut. Ini nanti teman-teman bisa cari di belakang diktat teman-teman bisa cari. Nah, ini kan untuk DB-nya kan 21 pakainya. DB galatnya kan 21, teman-teman. DB galat 21 kita cari nih di sini. DB-nya 21 untuk 2. Untuk DFP2 itu hasilnya sekian sampai yang udah teman-teman pastikan itu sampai ke yang ketujuh dengan datanya kan tadi sampai 7 teman-teman. Jadi teman-teman nyarinya sampai yang ketujuh aja, disesuaikan dengan banyaknya perlakuan dari teman-teman. Kayak gitu. Langsung ditulis nih teman-teman. Dari sini hasilnya ini kan ini 2941. Kita tulis di sini 294. Lalu di sini itu 3,088. Di sini 3,09 itu dibulatin ke atas. Kayak gitu. Terus dilanjutin sampai yang ke-7. Setelah itu sehingga R besar P T-1 itu dihitung sebagai berikut. Nah, jadi setelah teman-teman nyari tabel ini nanti teman-teman cari ini RP ini dikali dengan SD teman-teman yang udah dihitung tadi. SD-nya dikalikan dengan RP. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, dan itu langsung dilanjutkan sampai ke yang ke-7. Jadi seperti itu teman-teman. Ya bingung toh? Jadi yang pertama teman-teman cari dulu untuk tabel SSR yang ada di diktat teman-teman, yang ada di belakang. Teman-teman cari pakai DB-nya DB galat 21. Jangan lupa pakainya DB galat. Lalu teman-teman cari ini ada 21 terus 2,941 dimasukin ke sini. 3,088 dibuletin masuk ke sini. 3,181 dimasukin di sini. Kayak gitu. Oke. Setelah itu teman-teman kalikan nih R kecil P yang ini tadi taraf 5% dikalikan dengan SD. Nah, semuanya dikalikan dengan SD lalu hasilnya seperti ini. Oke, dan hasil ini nanti digunakan untuk mencari kesimpulan kayak gitu, teman-teman. Oke, dan ini langkah 4. Ini untuk mengidentifikasinya di diktat teman-teman itu ada 2 cara. Sebenarnya ada 2 cara di diktat teman-teman. Nah, ini cara pertamanya itu seperti ini, dan ini menurut kami para asing itu lebih ribet. Jadi kita pakainya yang cara kedua aja langsung, teman-teman. Kita langsung ke cara yang kedua. Nah, teman-teman kan udah nyari tuh tadi tuh tabelnya 2, terus R kecil P-nya ketemu sekian, dan ketika dikalikan sama SD udah ketemu sekian. Nah, ini teman-teman tulis biar enak, biar ngelihatnya tuh enak, gak ribet. Lalu teman-teman buat tabelnya. Tabel ini diurutkan tetap dari yang terbesar ke yang terkecil seperti ini teman-teman. Diurutin ke bawah sama ke kanan. Kayak gitu. Nah, fungsi tabel ini untuk mempermudah teman-teman menghitung aja, bukan untuk mengisi seluruh tabel ini, bukan. Tapi untuk memudahkan teman-teman untuk menghitung. Kayak gitu. Dan di dalam tabel ini itu mutlak teman-teman, artinya nggak ada minus. Nggak ada minus, jadi mutlak. Seperti itu. Oke, caranya kenapa ini kok 2? Karena yang pertama ini kan T2 dikurangi T2 kan min. Makanya nih yang satu ini nggak kepake teman-teman, nggak ada satunya, makanya kita pakainya yang kedua. Gitu.
Jadi T2 ini dikurangin hasilnya minus. T3 dikurangi T2 untuk rataannya hasilnya sekian. T4 untuk rataannya T2 hasilnya sekian. Sekian, sekian, sekian. Seperti itu. T3 pun sama. T3 min T3. Jadi ngitungnya gitu ya teman-teman. T3 dibandingin sama T3. T4 juga dibandingnya sama T4 dan seterusnya. Hasilnya itu teman-teman bisa tulis di sini. Kalau misalnya hasilnya misalnya nih 453. Teman-teman bandingin sama 126. 126 dibandingin sama 453. Kalau misalnya hasilnya kurang dari, nggak usah dikasih bintang. Gitu. Lalu yang kedua, 550. Itu kalian bandinginnya sama yang 476. Jadi semakin ini ke bawah, ininya semakin ke kanan. Kayak gitu. Oke? Di 126 dibandingin 14 dibandingin sama 453, 550 dibandingin sama 476, 551 dibandingin sama 489. Jika perbandingan itu hasilnya itu lebih besar, maka dikasih tanda bintang. Kalau misalnya hasilnya lebih kecil, nggak usah dikasih tanda. Kayak gitu. Oke? Mantap. Kita lanjut ke sini juga. Itu sama, ini dibandinginnya dengan ini. 453 dibandingnya sama 422. 425 dibandinginnya sama 476 dan seterusnya. Satu pun demikian. Dibandingin sama 453, yang 332 dibandingin sama 476 dan seterusnya. Jika hasilnya itu kurang dari ini, nggak usah dikasih bintang. Tapi kalau misalnya hasilnya lebih besar, itu dikasih bintang. Artinya berbeda nyata. Seperti itu. Oke, mantap. Lanjut. Nah, ini teman-teman bisa baca ini cara ngitungnya ngasih di bintang sama nggak kasih di bintang tuh kayak tadi tuh. Teman-teman bisa lihat di sini. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita kasih notasi garis teman-teman. Kita pakainya notasi garis. Kalau misalnya teman-teman lihat di jurnal-jurnal itu pasti ada notasi garis kayak gini. Ya nggak semua jurnal sih, tapi jurnal-jurnal tertentu aja. Oke, pertama teman-teman buat dulu untuk tabelnya itu tabel perlakuan, nilai tengah, hasil. Nah, terus teman-teman urutin dari yang terbesar sampai yang terkecil tadi. Nah, untuk konotasinya ini kan ada angka nih. Ada huruf nih A, A, B, B, C, B ini jangan dihiraukan dulu. Untuk ininya pun jangan dihiraukan dulu. Jangan dihiraukan dulu. Kita fokus cara buatnya dulu aja. Oke. Yang pertama, caranya ini kan udah teman-teman urutin nih, sekian, sekian, sekian. Lalu teman-teman lihat di tabel tadi. Nah, lihat teman-teman tabel di sini. Pertama cara bacanya dari sini ya teman-teman, dari sini ke kanan. Oke, T2 kita cari yang enggak dikasih bintang. Soalnya ini tuh untuk garis yang tidak berbeda nyata. Jadi tidak berbeda nyatanya itu kita lambangkan dengan garis lah, istilahnya seperti itu. T2 yang enggak sampai garis sampai mana sih? Sampai T3. Sampai T3 ini enggak ada garisnya. Enggak ada bintangnya. Sini kan enggak ada bintangnya. Sampai T2 aja. Oke. Kita tarik garis dari T2 sampai T3 ini kita kasih garis titik-titik. Oke. Lanjut setelah itu kita T3. T3 tarik ke bawah, ini enggak ada bintangnya nih sampai T1. Nih sampai T1 enggak ada bintangnya. T3 sampai T1. Lalu kita tarik garis di sini. T3 tarik garis sampai T1. Tarik terus. Di diktat kalian kan nggak sampai T1 tuh. Nanti tambahin sendiri. Oke. Lanjut. T4. Sampai kapan? Sampai di T6. Oke. T4. Tarik garis sampai T6 sini teman. Nah, sampai sini. Oke. Lanjut. T0. T0. T6 sampai T0. Oke, T6 sampai T0. Nih udah benar. Kalau T0 sama T0 udah nggak usah dikasih garis kayak gitu. Nah, lalu setelah teman-teman ngasih garis nih, udah nih garisnya udah jelas. Lalu teman-teman kasih konotasi. Contohnya ini kasih A, ini B, ini C, ini pakainya D. Oke, ini pakainya D. Nah, cara ngasih nilai ini kayak di atas ini tuh gimana sih? Caranya kayak gini. T2 di bawahnya ini kan cuma ada garis A doang. Jadi teman-teman pakainya A. T3 tarik ke bawah gini. Oh, di sini ada garis A sama garis B. Masuklah AB. T4 tarik ke bawah. Ada garis B sama garis C.
kan masuk nih di garis C, jadi dikasih B sama C. T1 pun juga sama dengan demikian, T1 masuk di garis B sama garis C, dikasih konotasi BC. T5 nggak masuk di garis B tapi masuknya di garis C, kita kasih konotasi C. T6 ada konotasi C sama D di sini, kita kasih C sama D. T0 adanya D doang, berarti kita kasih D. Kayak gitu teman-teman. Terus kita nulis kesimpulannya. Kesimpulannya di sini artinya T2 tidak berbeda nyata dengan T3. Di atas nama kenapa? Di atas dasar apa? Atas dasar ini teman-teman garisnya nih. Garisnya. Nah, ini kan garis tidak berbeda nyata kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini sama-sama ada A nih, berarti dia tidak berbeda nyata, teman-teman. Tapi T2 berbeda nyata dengan T4, T1, T5, T6, T0. Kayak gitu, teman-teman. Paham? T3 pun demikian. T3 tidak berbeda nyata dengan T2, T4, T1. Kenapa? Lihat nih kita di T3. T3 kan konotasinya ada A sama B. Kita coba nih lihat garis di A. Oh, di A ada T2. Oh, di garis B ada T4, T1. Makanya itu tidak berbeda nyata dengan T2, T4, dan T1. Tetapi berbeda nyata dengan T5, T6, T0. Karena apa? Dia nggak masuk di garis ini, teman-teman. Kayak gitu. Dan seterusnya. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau uji lanjut ini, dipastikan data teman-teman itu signifikan di uji F-nya itu signifikan. Kalau misalnya nggak signifikan, nggak usah diuji, teman-teman, kayak gitu. Oke, terima kasih udah nonton videonya. Semoga semangat, teman-teman. Semoga ilmunya bisa didapat. Mungkin cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.